Shalom, selamat sore, selamat malam untuk kita semuanya, sidang jemaat Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan bagi kita. Sore hari ini kita boleh datang beribadah dalam doa dan penyembahan kita. Kita akan secara bersambung memuji Dia, menyembah Dia, memuliakan Dia. Karena kita tahu betapa perlunya Tuhan dalam hidup kita. Dan dengan begitulah kita mengerti betapa kita sebagai ciptaannya layak untuk datang memuji dan memuliakan Dia. Hadirat-Mu Tuhan, itu yang kami rindukan. Dalam hadirat-Mu, itulah tempat terindah yang ingin kami lakukan. Tuhan hadir di bait kudus-Nya saat umat mencari wajah-Nya. Tuhan hadir di bait kudus-Nya saat umat mencari wajah-Nya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadiran. Tuhan mau dekat dengan umat-Nya. Tuhan mau dekat dengan umat-Nya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadiran-Nya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Tuhan hadir di bait kudus-Nya. Tuhan hadir di bait kudus-Nya saat umat mencari wajah-Nya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadiran-Nya. Tuhan mau dekat dengan kita. Tuhan mau dekat dengan umat-Nya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadiran-Nya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak
hanya kemuliaan, dan ku tersyukur, dan ku tersyukur menyembah yang ku nampak hanya kemuliaan. Beri kemuliaan hanya bagi Tuhan, beri penyembahanmu hanya bagi Tuhan, beri keagungan hanya bagi Dia. Sembahlah Allahmu, mari sembah Allah kita. Terima kasih, terima kasih Bapa. Engkau baik Tuhan, Kau Bapa yang sangat baik, Bapakku yang terpujilah Engkau, terpujilah namamu Tuhan. Terima kasih, haleluya. Terima kasih dalam setiap perkataan firman-Mu, betapa Engkau sangat menginginkan kami ada dan lalu berada dalam hadirat. Betapa Kau selalu menginginkan kami umat-Mu berada dalam kasih-Mu. Tetapi seringkali kami Tuhan tidak mengerti maksud-maksud Tuhan dalam hidup kami. Sering kami menjauh dari hadirat-Mu, sering kami menjauh dari kasih. Tuhan, malam ini kami mau datang kembali, masuk dalam hadirat-Mu, tinggal dalam kasih-Mu, bersama-Mu Tuhan. Merasakan kedamaian yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih jika masih ada kesempatan sore ini bagi kami datang kepada Engkau, mengembalikan segala ucapan syukur kami, mengungkapkan rasa terima kasih kami dalam kekurangan-kekurangan kami. Tuhan akan menyempurnakan. Roh Kudus memimpin kami sepanjang ibadah doa ini. Roh Kudus yang akan menolong kami, menyatakan pujian dan penyembahan kami kepada Bapa. Terima kasih Bapa. Kami mau habiskan ibadah doa kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bagimu pujian, hormat dan kemuliaan. Kau yang layak menerima semuanya hidup Tuhan. Hanya Kau Bapa yang layak.
datang padamu, membawa pujianku, hanya kekuatan hadiratmu sanggup menjaga hatiku mendekat padamu, mendekat padamu. Ku mau sentuh hatimu, biar ku melihat, biar ku melihat kemuliaan yang kau sediakan bagiku. Bagimu pujian, hormat, kemuliaan, kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janjimu bersinar, buktikan kau besar, tiada yang sepertimu Yesus Tuhanku. Ku datang padamu, kami bawa pujian kami, membawa pujianku, hanya kekuatan hadiratmu sanggup menjaga hatiku mendekat padamu, mendekat padamu. Ku mau sentuh hatimu, biar ku melihat kemuliaan yang kau sediakan bagiku. Bagimu pujian, hormat, kemuliaan, kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janjimu bersinar, buktikan kau besar, tiada yang sepertimu Yesus Tuhanku. Bagimu pujian, hormat, kemuliaan, kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janjimu bersinar, buktikan kau besar, tiada yang sepertimu Yesus Tuhanku. Tiada yang sepertimu Yesus Tuhanku. Tiada yang sepertimu Yesus Tuhanku. Bagimu pujian, hormat, kemuliaan, bagimu Bapakku, hanya bagimu segala hormatku, segala kemuliaan,
Raja di atas segala raja yang layak menerima semua kemuliaan dari setiap ciptaan. Layaklah Engkau disembah, layaklah Engkau dimuliakan dalam seluruh hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau berkata, Kau Allah pemilik hidup kami. Kau Allah Raja dalam hidup kami. Kau Bapa yang mengasihi kami lebih dari apapun. Dan kami memerlukan Engkau lebih dari apapun juga. Kami membutuhkan Engkau Bapa lebih dari yang kami pikirkan. Bapa, pegang tanganku. Pegang tanganku. Aku rindu saat teduh bersama. Aku rindu saat teduh bersamamu, dekat aku dalam hangat, dekat aku dalam hangat pelukanmu, bawa hidupku padamu, masuk dalam tahta-Mu yang kudus. Bapa, pegang tanganku, Bapa. Pegang tanganku, aku rindu tinggal dalam hati-Mu. Aku rindu tinggal di dalam hati-Mu. Engkau terang yang membuatku melihat. Engkau terang yang membuatku melihat jauh ke dalam kebenaran-Mu, Bapa. Lebih dari napasku, Bapa, ku perlukan kasih-Mu, Bapa. Berjalan di samping-Mu, Bapa, seumur hidupku. Lebih dari napasku, Bapa, ku perlukan kasih-Mu, Bapa. Peganglah tanganku ya Bapa, untuk selamanya. Bapa, pegang tanganku, aku rindu tinggal dalam hati. Bapa, pegang tanganku. Rindu tinggal di dalam hati-Mu. Kau terang yang membuatku melihat. Engkau terang
perlukan kasih-Mu Bapa, berjalan di samping-Mu, berjalan di samping-Mu Bapa, seumur hidupku. Lebih dari nafasku Bapa, perlukan kasih-Mu Bapa, peganglah tanganku, peganglah tanganku ya Bapa, untuk selamanya. kami perlu Berjalan kami bersama perlu berjalan bersama-Mu Bapa, seumur hidupku, seumur hidupku. Kami perlu Kau Bapa, kami perlu kasih-Mu, berjalan bersama-Mu Tuhan, berjalan di jalan-Mu Bapa. Terima kasih. Haleluya, Haleluya. kami perlu Engkau, Sungguh kami memerlukan kasih-Mu, kami perlu berjalan bersama-Mu, berjalan di jalan-Mu. seumur hidup, Kami butuh kasih-Mu Tuhan. seumur hidup kami. Sehingga kami tetap bisa berjalan dalam kebenaran-kebenaran. Terima kasih Bapa. Jika saat ini Kau tidak pernah melepaskan tangan kami, Kau Allah yang setia. Dalam setiap kelemahan-kelemahan kami, Kau perisai kami. Bahkan ketika kami harus menghadapi badai hidup, masalah, Engkau ada. Engkaulah Berikan tangan-Mu, perisaiku menguatkan kami, saat badai hidup menopang kami, menerpaku. sehingga kami tidak jatuh. Firman-Mu Terima kasih Bapa. di dalamku, Terima kasih. tenangkan jiwaku. Engkaulah perisaiku. Engkaulah perisaiku, saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku, tenangkan jiwaku, tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan, ku kan bertahan di dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun
benar Tuhan, Engkaulah perisai, Engkaulah yang menopang hidup kami. Sampai hari ini di penghujung bulan September ini Tuhan, kami sungguh merasakan Engkau Allah kami. Sungguh kami tidak mampu berjalan tanpa Tuhan. Sungguh kami tidak bisa melalui hari-hari tanpa Tuhan. Meski kami sering tidak menyadari hal itu, namun kesempatan malam hari ini ketika kami menyembah-Mu, memuji dan memuliakan Tuhan lewat penyembahan kami yang sederhana ini. Sekarang kami lebih tahu bahwa kami tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Engkaulah perisai kami. Engkaulah segala-galanya bagi kami. Dalam nama Yesus Kristus kami mau merenungkan sabda firman. Haleluya. Amin. Ketika kita mengenal seseorang, maka pengenalan kita kepada seseorang itulah yang akan menentukan sikap kita. Seperti apa itu Pak Pendeta? Ya kira-kira contoh yang terbatas, gambaran yang terbatas itu, ketika kita mengenal seseorang, seseorang itu adalah tukang rombeng begitu ya, atau pemulung begitu. Maka ketika saudara mengenal dia sebagai seorang pemulung, maka saudara akan memperlakukan dia seperti pemulung. Loh gimana maksudnya Pak? Ya, saudara akan panggil pemulung itu, Pak, ini ada sampah ya, ini ada kertas-kertas bekas ini rumah saya, ambilen ya Pak ya, ambil aja ya. Ya, karena kita mengenal dia sebagai seorang pemulung. Kalau dia tukang jual air, seperti Mas Latif dan kawan-kawan yang ada di sini, teman lama saya semua, kring, 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 air. Ya, kita akan memperlakukan dia sebagai tukang air. Dua ya. Tolong diangkat ya. Sampai di tempat ya, baru bayar ya. Karena kita memang mengenal dia sebagai tukang air. Sederhana, tetapi inilah yang sedang kita lakukan kepada Tuhan. Kalau pengenalan kita kepada Tuhan, ini yang ketiga kali kalau tidak salah saya menyinggung mengenai pengenalan akan Tuhan, akan mempengaruhi sikap kita terhadap Tuhan. Kalau kita mengenal Tuhan sebagai penyembuh, pemberi mujizat, maka yang saudara lakukan kepada Tuhan itu akan selalu begitu. Tuhan sembuhkan aku percaya Engkau pemberi mujizat, udah pasti. Karena pengenalanmu akan dia hanya seperti itu. Kalau kita mengenal Tuhan itu sebagai Allah yang menjaga, yang memelihara, udah pasti saya dan saudara akan memperlakukan Tuhan itu seperti polisi saja. Akan seperti polisi, seperti satpam dan sebagainya. Dan masih banyak gambaran-gambaran lain. Dan sesungguhnya hal itu tidak salah. Yesus sebagai penyembuh ada di Alkitab. Yesus sebagai penjaga ada di Alkitab. Yesus sebagai penolong ada di Alkitab. Tetapi sesungguhnya yang dirindukan oleh Tuhan, pengenalan kita dari pengenalan yang seperti tadi, pengenalan kita akan Tuhan yang biasa-biasa, sampai nanti pada pengenalan kita kepada Kristus Yesus sebagai mempelai pria surga. Ini pengenalan kita yang tertinggi. Seperti suami istri mengenal istrinya, bukan mengenal istri hanya seperti tukang dapur, itu beda loh. Karena pembantu bisa melakukan itu. Istri atau suami bukan hanya pemenuhi nafkah, pokoknya ada makan, bisa beli beras, bisa beli lauk, itulah suami. Loh, bukan. Pengenalan yang paling indah itu kita mengenal Kristus sebagai relasi, ya, relasi. Diriku dirimu, aku di dalammu, ku di dalammu. Aku di dalammu, engkau di dalamku. Kira-kira seperti itu tadi 4 syair lagu 4 kali yang sudah kita nyanyikan. Nah, kita melihat kembali pengenalan Daud terhadap Tuhannya. Lagu yang terakhir tadi dia menyebutkan engkaulah perisaiku, engkaulah penolongku. Mari kita membaca di dalam Mazmur pasal yang ke-28. Mazmur yang ke-28 ayat yang ke-7. Ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-9. Mazmur 28 ayat yang ke-7 sampai 9
Demikianlah firman Tuhan untuk kita semuanya. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong. Sebab itu beria-ria hatiku. Dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Tuhan adalah kekuatan umatnya dan benteng keselamatan bagi orang yang diurapinya. Selamatkanlah kiranya umatmu dan berkatilah milikmu sendiri. Gembalakanlah mereka dan dukunglah mereka untuk selama-lamanya. Amin saudara. Inilah Mazmur Daud yang ke-28 yang sudah kita baca, yang kemudian kita menemukan dari ayat 1 sampai seterusnya itu kita menemukan satu tema penting. Bahwa Daud mengenal Allahnya itu sebagai Allah yang menjadi perisai. Apa yang kita pahami tentang perisai? Perisai ini adalah istilah militer. Perisai ini sebuah alat yang digunakan oleh para militer, para pahlawan, para prajurit di masa-masa yang lalu ketika menghadapi serangan panah dari musuh-musuhnya. Kalau musuhnya memanah demikian dari arah yang berlainan, maka prajurit itu akan memasang perisainya sehingga panahnya tidak akan mengenai tubuhnya dan melukainya, membuat dia sekarat dan bisa mati. Sehingga perisai ini yang digunakan untuk menghadang, untuk menghadapi serangan-serangan yang datang dari luar. Daud tahu persis. Yang menjadi pelindungnya selama ini bukan pedang. Karena apa? Karena pedang di Israel waktu itu sulit dicari. Ternyata kalau kita amati di Israel itu masih teknologi membuat besi itu masih sangat ketinggalan. Karena mereka itu tidak terlalu suka seperti itu. Mereka suka menggembala, beternak. Memang sudah dari dulu begitu. Sehingga di zamannya Daud itu, saya tidak membuka ayatnya, tidak ditemukan satu alat perang satupun, alat-alat besi gitu yang mutakhir. Sehingga Daud sendiri pun ketika dia dihadang oleh musuhnya harus meminjam pedangnya Goliat. Ya, paham ya? Dia harus meminjam pedangnya Goliat dan tombak kalau nggak salah yang diambil dari bait suci. Dia minta tolong kepada imam, Pak aku mau pinjam pedangnya Goliat yang dulu ku rampas, ku potong ku penggal kepalanya, aku kalahkan dia pakai batu itu. Lalu disimpan di bait Allah, itu pun dia pinjam. Daud tahu perlengkapan senjata tidak bisa melindungi. Kalau saudara mengikuti, karena memang saya mengikuti geopolitik kondisi dunia yang sekarang ini, di mana Laut Cina Selatan, kemudian di Afghanistan, sampai kepada Australia yang berencana membuat kapal selam nuklir, membuat gelisah di kawasan Asia Tenggara, Asia Tengah, kemudian hampir seluruh dunia. Banyak yang memprediksi sudah dekat perang dunia ketiga, katanya begitu. Semakin canggih senjata-senjata yang dibuat, semakin canggih alat-alat perang yang dibuat, ternyata semakin tidak nyaman. Semakin tidak nyaman, semakin menggelisahkan. Dan alat-alat perang yang dibuat itu justru membahayakan. Daud sudah tepat. Ketika banyak orang yang menyerang dan menghimpitnya untuk membunuhnya, dia tidak pernah berpegang, maksudnya dia tidak pernah menggantungkan hidupnya pada pedangnya. Walaupun dia punya pedang, walaupun dia punya tombak, walaupun dia punya senjata, tapi senjata ini tidak pernah begini loh. Aku serahkan hidupku kepadamu ya senjata, engkaulah pelindungku. Pak Stefan ini ngomongin senjata terus hari ini. Loh, sederhana aja, apa yang ada di dompetmu? Bukankah kita sering mengatakan itu? Ada uang, kuserahkanlah hidupku kepadamu ya uang. Ya toh?
Nanti hari Minggu kita akan dilayani hamba Tuhan di sini. Saya akan berkhotbah di Surabaya. Saya akan berbicara tentang seorang anak muda yang berkata, "Hai jiwaku, tenanglah. Sudah ada begitu banyak harta tersimpan untukmu. Tenanglah." Nah ini saudara, harta, uang yang dimilikinya, ini loh, jiwanya itu dipercayakan kepada dia. Engkaulah pelindungku, engkaulah pemberi damaiku, engkaulah yang menenangkan jiwaku. Ini yang keliru. Bukan tidak boleh seorang prajurit memiliki senjata. Bukan tidak boleh kita anak-anak Tuhan memiliki banyak uang. Ya harus punya banyak uang supaya engkau banyak membantu orang dengan cara yang baik. Tetapi ketika jiwamu sudah berpindah, ini ya, jiwa kita sudah berpindah berpaut pada berhala. Itu yang menjadi berbahaya. Harusnya pedang hanya sebagai alat, sekarang tidak lagi. Dia telah memperalat diri kita. Nah ini yang berbahaya. Harusnya uang hanya sebagai sarana untuk penukaran, untuk menukar, untuk pembelian dan sebagainya. Sekarang berubah, dia yang membeli kita. Nah kan berbahaya. Uang yang bisa disobek, yang bisa dilempar, dipindah-pindah, sekarang berubah menjadi maha kuasa yang mengendalikan hidup kita. Daud mengatakan, tidak, aku punya pasukan 600 orang dari orang-orang berandalan. Dari orang-orang yang sakit hati, dikumpulin oleh Daud, semua jadi pasukannya. Dia dikejar oleh Saul, dikejar oleh musuh-musuhnya. Dia kumpulkan orang-orang yang sakit hati. Dia kumpulkan orang-orang yang tidak punya perlindungan, yang dibuang, yang pelarian, dikumpul sama dia. Ayo sini. Tuhanlah perisai kita. Amin saudara. Kalian dibuang, kalian tidak berguna, kalian terancam, Tuhanlah perisai kita. Kita tidak punya kekuatan dibandingkan pasukan Saul, mana bisa kita lawan. Tapi jangan lupa loh, Tuhan perisai kita, Dia pelindung kita, Dialah benteng keselamatan kita. Tenang, Dia perisai kita, itu sebabnya hati kita percaya, aku tertolong sebab itu beria-ria hatiku. Dan dengan nyanyian aku bersyukur kepadanya. Bayangkan dalam keadaan lemah, dia bisa beria-ria. Karena apa? Dia tahu perisainya adalah Tuhan. Indonesia belum punya nuklir, tapi kalau Indonesia bertobat berseru menerima Yesus Kristus, kita akan dilindungi oleh Tuhan dari orang-orang yang jahat yang mungkin saja mengarahkan nuklir-nuklirnya ke arah Indonesia. Ini perlu kita pahami. Bukan berlomba membuat senjata nuklir untuk negara ini aman. Kita sudah tertinggal ratusan tahun dengan orang yang punya nuklir itu. Tertinggal, sangat telat kalau kita sekarang membuat itu, perisai-perisai itu. Tapi kita masih punya satu, kita punya Tuhan tempat kita berlindung. Amin saudara. Mari kita tundukkan kepala, kita bersyukur. Bapa, Engkaulah perisai hidup kami, Engkaulah penolong hidup kami, Engkaulah pembela kami, benteng keselamatan kami. Terima kasih Tuhan, bahkan maut yang mengintai kami, bahkan neraka yang melingkupi masa depan kami, sudah Engkau kalahkan, sudah Engkau selesaikan. Dan kami sekarang menunggu waktunya saja bertemu dengan Engkau di surgamu yang mulia. Terima kasih Tuhan, maka dalam keseharian hidup kami pun biarlah Tuhan yang jadi perisai kami. Ada pintu di rumah kami, ada tempat kami bernaung untuk berlindung, tapi jiwa kami tidak kami serahkan kepada tembok-tembok rumah itu, kepada pagar-pagar rumah itu, kepada satpam-satpam itu, tidak. Jiwa kami hanya terpaut kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh bersyukur. Jiwa kami beria-ria bersorak-sorai karena Tuhan yang menjadi pelindung bagi kami. Ibu-ibu janda dilindungi Tuhan. Yang sendiri, anak-anak yatim piatu, orang-orang yang lemah, engkau yang tidak punya kekayaan yang banyak. Jiwamu bersukacita karena Tuhan. Jiwa kami bersukacita karena Engkau ya Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Demikian anak-anak kami yang masih ujian Tuhan. Biarlah Engkau yang menjadi sumber hikmat, kekuatan, penolong bagi anak-anak kami menuntaskan ujian mereka di tengah semester ini. Sepanjang minggu ini Tuhan Engkau menolong mereka. Terima kasih Tuhan, demikian kami yang berumah tangga, nikah kami, usaha dan pekerjaan kami Tuhan, mencari nafkah
yang sudah Tuhan sediakan. Biar kami syukuri dengan keringat dan kerja keras kami sambil memuji-muji Tuhan. Berkat sudah Tuhan sediakan bagi kami. Bukalah jalan Tuhan untuk umat-Mu berpikir mencari terobosan-terobosan, usaha-usaha untuk usaha itu diberkati Tuhan. Untuk mereka juga memberkati orang lain. Terima kasih. Terpujilah Tuhan, kami doakan untuk pergumulan umat-Mu. Ada yang sakit, ada yang memiliki pergumulan yang berat, yang tidak terkatakan sekalipun. Tuhan, Engkau campur tangan, Engkau menolong. Kami bawa bangsa dan negara kami dalam keadaan yang sangat sulit, dalam keadaan yang banyak persoalan. Tuhan, Engkau sendirilah yang memberi hikmat kepada Bapak Presiden, kepada pemerintahan kami di pusat, eksekutif, yudikatif, legislatif, DPR, MPR, DPD, DPRD, semua Tuhan, jajaran pemerintah hingga ke daerah, berilah mereka hikmat. Keadaan dunia yang bergejolak saat ini, ancaman perang sangat terbuka hari-hari ini. Engkaulah yang menjadi perisai bagi bangsa dan negara ini. Tuhan, tolong pemerintah kami. Tuhan, tolong supaya terjadi keadilan antar umat beragama. Orang-orang yang menyakiti para pendeta gereja-Mu, Yahya Waloni yang sudah minta maaf, kami ampuni dia Tuhan. Kami maafkan semuanya. Kami rindu kemenangan dari Tuhan menjamah hati hamba-Mu ini. Pendeta yang dulu adalah hamba-Mu memimpin sekolah tinggi teologi, yang sekarang ini melupakan Tuhan. Dia minta maaf, maka Tuhan, hamba berdoa dalam nama Yesus, jamah hatinya. Tuhan, kuatkan hamba-hamba Tuhan yang dipenjara oleh karena Injil, kuatkan dan teguhkan mereka. Tolong sinode kami Gereja Pantekosta Tabernakel, pengurus pusat hingga daerah dan seluruh jemaat hingga sekolah minggu yang dilayani di GPT. Berkati, jadikan GPT menjangkau Indonesia bagi kemuliaan. Terima kasih Tuhan. Panti di mana kami menyeru nama-Mu, kami serahkan Tuhan, kami berdoa. Pelihara karena sudah Tuhan pelihara. Lindungi karena Engkau sudah lindungi. Engkau Allah bagi kami di sini. Engkau Allah yang memelihara semua penghuni, pengurus yang ada di sini. Terpujilah Tuhan. Bangsa dan negara kami lewat RT yang terdekat di sini. Engkau tolong Ibu RT, Bapak RW dan seluruh jajaran mereka di Sedati Asri ini. Terpujilah Tuhan, pelayanan-pelayanan kami ke depan, pengembangan kami, jiwa-jiwa Tuhan tambahkan bagi kemuliaan-Mu. Kami serahkan semua pergumulan kami dalam tangan Tuhan. Maka sidang jemaat, arahkanlah hatimu. Kasih karunia dan berkat dari Allah, Allah yang menjadi Tuhan dan Juru Selamatmu, Dialah perisai penolong dalam hidupmu. Diberkatilah engkau sekalian hari ini lagi. Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin, amin. Selamat malam semua.